Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabarak wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Utamanya di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, dan insyaallah kita akan tutup dengan salat Isra. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pahala haji dan umrah tammatan, sempurna, sempurna dan sempurna. Amin. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu dan yang sebelumnya kita telah membahas dua nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di sunannya dan di musnad Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang, atau seorang sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, izni wa aujiz, berilah aku nasihat dengan ringkas, dengan padat. Dan telah kita sampaikan dua nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, idza kumta fi salatika fasholli salata muwaddi'in, salatlah engkau sebagaimana salatnya orang yang akan bepergian jauh. Salatlah engkau seolah-olah engkau tidak lagi menjumpai salat untuk yang berikutnya, sehingga akan muncul kekhusyuan kita dalam melaksanakan salat. Kemudian pada bulan yang lalu kita telah membahas hadis Nabi yang berikutnya, yaitu wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu godan. Janganlah engkau mengucapkan satu kalimat yang kemudian kalimat itu akan membuatmu menyesal di kemudian hari, membuatmu meminta maaf, karena kita tidak kontrol dalam mengucapkan ucapan-ucapan kita dari lisan kita. Dan pada pertemuan terakhir kita sekarang, yaitu untuk melengkapi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa jami'il ya'sa mimma fi aydin nas, kumpulkanlah keputusasaan dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Jangan mengharapkan apa-apa yang ada di tangan manusia. Ini nasihat yang sangat berharga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan kebaikan dunia dan akhirat kita. Maksudnya apa? Kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk fokus agar semua yang kita harapkan, yang kita inginkan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tautkan hati ini bergantungnya hanya pada Allah, jangan bergantung pada manusia. Bukan berarti kemudian kita tidak meminta hak-hak kita dalam urusan dunia. Misalnya orang bekerja, dia meminta gajinya, ya. Setelah kita melakukan pekerjaan, kita mendapatkan bayaran dari apa yang kita kerjakan, itu bukan ini yang dimaksud, ya.
Tetapi tidak boleh kemudian hati kita ini terpaut pada harta-harta yang ada di tangan manusia, sehingga seolah-olah kalau tidak ada harta di tangan manusia tersebut yang kita inginkan, kita merasa habis hidup kita. Misalnya di tempat kerja kita, ya, kita di tempat kerja kemudian kita merasa bahwasanya semua itu ya adanya di tempat kerja kita, harta itu semuanya ada di tempat kerja kita, sehingga ketika ada sesuatu hal yang membuat harta itu tersendat pada diri kita, maka kita kecewa, kita marah, kemudian kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menghambat rezeki kita. Nah, ini yang tidak boleh, jemaah sekalian. Akan banyak faedah dari sikap yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini. Maka muaranya akan ada pada sikap qanaah, merasa puas dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim di hadis nomor 2965, "Innallaha yuhibbul 'abda ittaqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Ada pada 3 karakter seorang hamba yang Allah cintai dalam hadis ini. Yang pertama apa? Yaitu Allah mencintai hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya ditambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Dia tinggalkan yang haram-haram, dia tinggalkan yang subhat semampu dia. Kemudian yang kedua, yaitu Allah mencintai al-ghani, orang yang merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kaya dari sisi harta. Karena nanti akan datang hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya harta tidak melulu sebagai indikasi bahwasanya dia orang kaya, dan kaya tidak harus melulu soal harta. Dan yang ketiga, Allah mencintai al-khafiyah, orang yang suka menyembunyikan amal-amal perbuatannya, orang yang tidak suka tenar, orang yang suka tidak populer. Ya, kalau bisa orang tidak tahu lah kalau dia punya kelebihan ini dan itu, kecuali memang dibutuhkan saat itu. Tidak suka pamer, tidak suka nunjuk-nunjuk bahwasanya dirinya, saya loh bisa begini, saya mampu begini, enggak. Dia suka menyembunyikan amal-amalnya dalam rangka apa? Untuk menjaga agar tidak tersusupi penyakit riya. Karena antara pamer, ingin menunjukkan bahwasanya dia mampu, dan riya, atau ingin membagikan kebahagiaan karena dia memiliki sesuatu, itu bedanya tipis, 11-12. Antara ingin ingin hanya menunjukkan saja ini bahwasanya nikmat dari Allah, atau ingin menunjukkan saya bisa begini, dan itu sifatnya riya, maka bedanya tipis sekali. Maka untuk menjaga itu sebaiknya tidak banyak diumbar, tidak banyak diekspos. Lebih baik orang tidak tahu. Uwais al-Qarn, seorang pemuda dari Qarn di Yaman, ya, kita kenal bagaimana kisahnya, bagaimana cintanya dengan ibunya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia karamah, doanya apa saja yang dia panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak banyak dikenal. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukan kepada para sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka tidak akan ada yang tahu bahwasanya ada seorang pemuda yang doanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Uwais al-Qarn. Enggak ada yang tahu kecuali Nabi memberitahukan itu. Ya. Hampir-hampir saja Uwais al-Qarni ini menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi qadarullah, Uwais al-Qarni tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian cukup menjadi seorang tabi'in. Ya, tapi tabi'in yang luar biasa, ya, keutamaannya. Dalam hadis riwayat yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Waman yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, merasa cukup, maka Allah memberikan kecukupan pada dirinya. Barang siapa yang merasa dirinya cukup, berusaha untuk mencukupi dirinya, artinya ya cukuplah apa yang Allah berikan, ya cukuplah semua nikmat dari Allah, tidak dia kemerungsung untuk urusan dunia, maka Allah akan berikan kecukupan pada dirinya. Karena kecukupan itu hakikatnya ada pada kecukupan hati, ya, bukan pada harta, bukan pada materi. Betapa banyak orang yang kemudian diberikan harta melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saja masih merasa kurang. Masih merasa kurang, gimana?
Tapi betapa banyak kita lihat manusia-manusia yang hidupnya dari kacamata kita ini sederhana sekali. Sandangnya, ya, papannya, ya, akomodasinya, tapi mereka bahagia. Karena tidak banyak yang dituntut untuk urusan dunia. Maka muaranya kepada qanaah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi salah satu bukti keluhuran tauhid seseorang. Ketika seseorang hanya menyandarkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita sholat, kita ulang-ulang doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika sandaran ini kuat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasa hidup di dunia ini serba kekurangan. Walaupun hakikatnya, ya, kasat mata kita kurang, iya. Tetapi hati ini terasa lapang. Banyak kita lihat jemaah sekalian bagaimana manusia itu hidup dalam kondisi yang sederhana di bawah kita barangkali. Tapi mereka bahagia. Nggak banyak yang dipikir. Orang semakin banyak harta yang dia punya, semakin banyak yang dipikir, Pak. Dan biasanya orang kalau merasa budgetnya itu tinggi, pengeluarannya pun juga semakin tinggi. Sehingga kemudian berani, ya, ambil risiko. Tapi lihat bagaimana orang-orang yang serba kekurangan atau paling tidak sederhana lah, maka mereka nggak neko-neko. Ya, budget mereka nggak besar, maka mereka mengetahui kadar dirinya. Segini saja sudah, alhamdulillah. Asal pada hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi, ya, indahu qutu yaumihi fa ka'anna ma khisat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi harinya di antara kalian yang aman di tempat tinggalnya, ketika bangun dia merasa aman di perumahan kita, di kampung kita, di negeri kita, kemudian badannya sehat, tidak banyak penyakit yang dia punya, bisa dia melakukan aktivitas, kemudian ada makanan yang dimakan pada hari itu, faka'anna ma khisat lahu dunya, seolah-olah dia memegang dunia dan seisinya, seolah-olah hari itu dia menjadi raja. Lihat bagaimana konsep sederhana yang Nabi ajarkan pada kita dalam mensikapi urusan dunia. Sederhana aja Mas sekalian. Panjenengan diberi sehat, kita diberi aman di tempat kita. Ya, kemudian kita bisa makan hari itu saja, bukan untuk besok loh ya. Bukan untuk besok. Terkadang sebagian kita ini nyetok makanan untuk seminggu, sebulan ke depan. Loh, bayangkan sebagian saudara-saudara kita berusaha hari ini untuk besok. Hasil usaha hari ini untuk dimakan besok. Sementara ada sebagian yang bisa menabung, yang bisa untuk ke depan, jangkanya panjang. Maka untuk hari ini saja kita bisa makan, itu nikmat dari Allah yang kadang kita lupakan nikmat tersebut. Ya, kita sering silau melihat orang yang di atas masalahnya. Nabi sering menasihati kita untuk urusan dunia, pandang orang di bawah kita. Jangan dibalik, jangan lihat orang di atas kita, kesandung nanti. Karena kita nggak tahu lubang. Pengennya nggak terus lihat orang sukses, orang sukses. Iyalah, dari sisi motivasi mungkin boleh. Tapi kalau itu yang menjadi panutan kita atau prioritas kita ketika mengejar dunia, kita akan keblowo. Tapi lihat orang di bawah kita. Betapa banyak orang yang tidak sebahagia kita, yang tidak seberuntung kita. Maka syukuri setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan, bahasa orang Waru itu, meri dengan apa-apa yang ada di tangan manusia. Ini poin dari nasihat Nabi SAW yang ketiga ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua fakir. Kita ini semua butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, Allah sebut semua manusia, semua anak Adam. Kalian semua ini fakir, butuh sama Allah. Jangan butuhnya sama manusia. Kenapa? Kalau panjenengan selalu menggantungkan pada manusia, pada apa-apa yang di tangan manusia, kita akan banyak kecewa. Karena tidak semua harapan kita yang menjadi asa kita, yang kita harapkan dari tangan manusia itu bisa terwujud. Tidak banyak. Panjenengan mengharapkan si fulan memberikan pada kita kebaikan-kebaikan atas apa yang ada di tangannya.
Belum tentu dia memberikan pada kita. Entah diberikan, entah ditolak. Tapi kalau panjenengan mintanya sama Allah, gantungannya sama Allah, Allah akan menggerakkan hati-hati hambanya agar menolong kita. Masalahnya faktor yang seperti ini gini kadang kurang keyakinan pada diri kita. Seolah-olah faktor yang terwujud di hadapan kita ini loh yang banyak bisa memberikan kontribusi untuk kita, yang bisa merubah kita. Bukan jemaah sekalian. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang punya pengaruh, seolah-olah mereka lah orang yang bisa merubah hidup kita. Terus kita gantungkan hidup kita pada dia. Itu salah besar. Allah bisa membalik hati seseorang agar membenci kita, agar membuang kita, menghina kita, bisa jemaah sekalian. Maka raih kecintaan zat yang membolak-balikkan hatinya si hamba tadi. Jangan si hambanya yang dibolak-balik hatinya kita pegang, salah. Gantungnya sama Allah, supaya hati si hamba ini digerakkan untuk membantu kita. Nah, faktor yang seperti ini terkadang lepas dari kita. Kita selalu pede, wah enggak, saya bisa kok. Orang ini bisa dimintai, bisa berbagai macam alasan untuk urusan dunia. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hidup pada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan ketergantungan pada manusia bukan berarti semua itu ditandangi dewe, ndak. Semua kan ada job-jobnya masing-masing, semua ada skillnya masing-masing. Tidak semua harus panjenengan tandangi sendiri. Talang bocor panjenengan naik sendiri pentalitan gitu. Kalau ndak mampu ya ndak usah lah. Ya, rumah rusak bocor kasih ahlinya. Itu bukan berarti kemudian oh kita gantungkan sama orang, bukan. Karena ada hal-hal yang sifatnya ya, yang sifatnya itu kekhususan bagi Allah, maka itu yang kita harapkan gantungkan kita pada Allah. Yang sifatnya ta'awun, saling bantu di antara manusia, maka itu yang akan terjadi. Orang bekerja ya dengan bosnya, dengan majikannya, dengan perusahaan dan seterusnya yang dia ada di bawah kendali pimpinan dan seterusnya. Ini bukan orang yang menggantungkan hidup pada pimpinan dan perusahaan, bukan. Tapi dia bekerja karena dalam rangka ta'awun. Setelah dia memberikan kewajibannya, dia mendapatkan haknya. Ini wajar. Dan itulah yang dituntut dalam Islam, yaitu seseorang berkarya, seseorang beraktivitas, seseorang menghasilkan. Ikhris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian, berusahalah untuk hal-hal yang memberi manfaat dunia dan akhirat kalian. Semangatlah, ikhris. Disuruh semangat. Karena nggak boleh seorang muslim itu kemudian ya maaf nganggur. Ya, nggak ada yang dikerjakan, nggak ada yang menghasilkan, nggak boleh. Dan jangan pula dimaknai, ya bekerja itu harus di kantor, nggak pula. Asalkan dia menghasilkan uang yang halalan thayyibah untuk diberikan pada anak istrinya, selesai. Nabi nggak menyebutkan pekerjaan itu apa-apa, nggak disebutkan. Karena Al-Quran itu bukan juklaknya orang cari kerja. Ya, bukan kurikulum vitae orang cari kerja, tebel nanti Al-Quran itu. Enggak, tapi diberi apa? Patokan-patokan. Bagaimana kita bermuamalah untuk mencari kerja, cari yang halal, makan yang halal, kan begitu. Ya, untuk urusan dunia bekerja, monggo panjenengan berkarya, bertebaranlah di atas muka bumi kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan hati kita ini senantiasa cukup, merasa qanaah dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.